Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Al-Ghayatu wat Taqrib. Insyaallah pembahasan kita di malam hari ini akan kita pelajari bersama, yaitu pasal tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus salati tsamaniyata asyara ruknan. Wa arkanus salati, dan adapun rukun-rukunnya salat tsamaniyata asyara ruknan, yaitu ada 18 rukun. Sebagaimana yang kita sudah pelajari di minggu-minggu yang lalu, bahwasanya berbeda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat ini adanya di luar pekerjaan sebelum kita melaksanakan sholat yang harus kita penuhi. Sedangkan rukun ini adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kalau syarat bukan di dalam sholat tetapi di luar sholat. Kalau rukun ketika kita sedang melaksanakan sholat. Di dalam kitab Al-Ghayatu wat Taqrib yang sedang kita pelajari pada saat ini, ya, dijelaskan bahwasanya rukun-rukunnya sholat itu ada 18. Ahaduha, yang pertama an-niyatu, yaitu berniat. Wahia qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Apa yang dinamakan niat itu? Qasdu syai'i, yaitu bermaksud akan sesuatu. Kita pengen sholat, ya, kita bermaksud ingin sholat, berarti itu kita berniat. Muqtaronan bi fi'lihi, dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, kita bermaksud pengen sholat, tetapi kita barengi dengan pekerjaannya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu adanya di dalam hati. Ketika mulut kita berkata, saya pengen niat, atau kita niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, tapi hati kita tidak mengucapkan niat ketika takbiratul ihram, maka ketika itu juga sholat kita tidak sah. Karena apa? Karena salah pemahaman di dalam niat. Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Yang pertama, rukun yang pertama berniat ketika kita takbiratul ihram. Allah, ya, ketika takbiratul ihram Allahu akbar, hati kita mengucapkan niat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang disebut dengan muqtaronan bi fi'lihi. Ya. Allah, ya. Mulut kita mengucapkan Allahu akbar, hati kita berniat. Ya. Hu akbar. Nah, karena apa? Wa mahalluhal qalbu, karena tempatnya berniat ini adanya di dalam hati. Lalu bagaimana ketika kita belum takbir, kita mengucapkan kalimat niat? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala takbiratul ihram Allahu akbar. Nah, niat ketika kita ucapkan dengan lisan, kita pengen niat sholat, kita ucapkan dengan lisan, wa talaffuzu biha sunnatun, itu hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Ketika kita sedang takbiratul ihram, mengucapkan kalimat Allahu akbar, dibarengi hati kita mengucapkan niat ketika itu juga. Fa in kanatu sholatu fardhan wajaba niyatul fardhiyati
wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Nah, coba perhatikan. Salat ini kan ada salat fardu, ada salat sunnah, dan ada juga salat mutlak. Ini niatnya yang wajib kita harus ketahui. Ya, niat yang wajib kita harus ketahui. Nah, di sini dijelaskan fa in kana sholatu fardhon. Kalau salatnya itu salat fardu, sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Yang pertama salat subuh, yang kedua salat zuhur, yang ketiga salat, yang keempat salat, yang kelima salat. Nah, ini salat fardu yang 5 waktu, wajib niyatul fardhiyah, maka wajib niat fardu, usolli fardhu. Nah, fardhonnya ini wajib, ya. Kemudian wa qasdu fi'liha, dan maksud pekerjaannya. Maksud pekerjaannya apa? Usolli, yaitu saya salat, usolli fardhu, ya. Wa ta'yinuha, dan menentukannya. Misalkan salat zuhur, maka niatnya yang wajib usolli fardhu zuhri. Allahu akbar, ya. Allahu akbar sambil niat dalam hati, usolli fardhu zuhri, saya niat salat fardu zuhur. Sah karena yang wajibnya niat di dalam salat fardu itu 3 perkara. Yang pertama mengucapkan fardhiyah, fardhon. Yang kedua menentukan qasdu fi'liha, yaitu maksud pekerjaannya, yaitu kalimat usolli. Dan yang ketiga wa ta'yinuha, menentukannya. Ini salatnya salat apa? Simpelnya usolli fardhu zuhri, cukup. Usolli fardhu asri, cukup. Usolli fardhu maghribi, cukup. Usolli fardhu isya'i, juga cukup. Kalau kita jadi makmum, ditambahin usolli fardhu zuhri makmuman. Allahu akbar, itu yang wajib. Adapun usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, nih, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala, itu sunnahnya. Artinya apa? Sunnah ini sebagai pelengkap. Yang wajibnya apa? Kalau salat fardu niatnya 3. Yang pertama fardhiyah, yang kedua qasdul fi'liha, dan yang ketiga ta'yinuha. Simpelnya usolli fardhu zuhri, Allahu akbar, saya niat salat zuhur. Nah, kesonoinya itu sunnah, lebih afdal, lebih utama. Yang wajib ketika kita berniat kita bawa, dan yang sunnah juga kita bawa. Artinya apa? Yang wajib dibaca, yang sunnah dibaca. Itu bagi sholat. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang fardu, ya. Masalan au kanatu sholatu naflan data waqtin karotibatin au data sababin. Nah, bagaimana kalau sholatnya itu sholat sunnah yang memiliki waktu, seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah taraweh, dan sholat sunnah lainnya yang memiliki waktu. Karotibatin, di sini disebutkan seperti sholat rotibah, qobliyah dan ba'diyah. Au data sababin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Ka istisqai, seperti sholat sunnah untuk meminta hujan. Atau lagi seperti sholat sunnah ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Maka wajibnya 2 perkara. Wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Maka wajib, yaitu qasdu fi'liha, bermaksud akan mengerjakannya, wa ta'yinuhu, dan menentukannya. Nah, maka wajib bagaimana? Misalkan tarawih, usollit tarawih. Misalkan duha, usollit duha. Sunnahnya nggak dipakai, nggak apa-apa. Karena sholatnya ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang wajib niatnya itu 2. Yang pertama yaitu qasdu fi'liha usolli, ya, qasdu fi'liha usolli, artinya pekerjaannya itu usolli, saya niat sholat. Wa ta'yinuha, dan menentukannya. Sholat apa nih? Duha, usolli duha, ya.
Itu yang wajib. Kalau misalkan pengen lengkap, baca semuanya yang sunnah. Usolli sunnatal duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya. La niyatan nafliyah. Kemudian kalau salat mutlak, salat sunnah mutlak. Salat mutlak hanya wajib qasdul fi'li, hanya cukup niat usolli, saya niat sholat. Artinya itu salat mutlak ya. Apa itu salat mutlak? Salat sunnah yang enggak ada waktunya dan tidak terjadi karena ada sebab ya, itu namanya salat sunnah mutlak. Itu yang pertama. Rukun salat yang pertama yaitu berniat. Yang kedua al-qiyamu ma'al qudrati alaihi fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa syaa wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Yang kedua yaitu berdiri kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu apa? Boleh duduk. Artinya kita sholat, melaksanakan sholat dengan duduk. Duduknya bagaimana yang lebih afdal? Yang lebih utama yaitu duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Yaitu duduk di antara dua sujud. Beda dengan duduk di tahiyat akhir, namanya duduk tawaruk. Bedain tuh ya, duduk iftirash dengan duduk tawaruk. Kalau kita mampu untuk berdiri. Kalau kita tidak mampu untuk berdiri, maka boleh kita sholat dengan sambil duduk. Duduknya lebih afdal, lebih utama, yaitu duduk iftirash. Wasalisu, dan yang ketiga takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbiratul ihram, yaitu Allahu akbar. Itu tidak boleh diganti ya. Allahu somad tidak boleh, Allahur Rahman tidak boleh, Allahur Rahim tidak boleh, atau Allahu Kabir itu tidak boleh. Yang tepat, yang bagus, yang benar yaitu Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Yang keempat warabi'u qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah, baik sholatnya fardu maupun sholat yang sunnah. Dan kita harus ingat juga bahwasanya di dalam madhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Makanya dijahri itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dan seterusnya sampai habis. Kalau misalkan Al-Fatihahnya Bismillahnya tidak dibaca, ada kan ya kayak di Makkah ya, sering kita lihat itu biasanya ketika baca Al-Fatihah Bismillahnya nggak dibaca, langsung Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa juga dikatakan madhab Al-Imam Maliki yang ada di Makkah ya, seperti itu. Jangan kita jadikan permasalahan tentang perbedaan itu. Masing-masing sudah ada madhabnya. Nah, kemudian yang kelima apa rukunnya? Yang kelima yaitu ruku. Nah, perhatikan ruku. Kemudian yang keenam apa? Tumakninah ketika ruku. Tumakninah itu artinya apa? Yaitu berhenti sejenak setelah bergerak. Dengan ukuran apa? Biqadri subhanallah. Dengan ukuran bacaan subhanallah. Nah, kemudian yang ketujuh, warraf'u wal i'tidal. Bangun dari ruku lalu beriktidal. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang kedelapan apa? Tumakninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan apa? Sujud dua kali. Yang kesepuluh apa? Tumakninah di dalam sujud. Artinya sujud juga ada tumakninahnya. Kemudian yang ke-11 apa? Al-julusu baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 apa? Tumakninah di dalam duduk di antara dua
Kemudian yang keberapa? Yang ke-13 apa? Duduk duduk tahiyat akhir. Yang ke-14 apa? At-tasyahhudu fihi, membaca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika duduk di antara duduk tahiyat akhir. Kemudian apa? Yang ke-15 membaca salawat atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang berikutnya yang ke-16 yaitu at-taslimatul ula, mengucapkan salam yang pertama. Kemudian yang ke-17 apa? Niatul khuruj minas salat, niat keluar dari salat. Kemudian yang ke-18 apa? At-tartibul arkan, yaitu harus tertib, harus berurutan dari rukun-rukun yang disebutkan, dari satu terus sampai terakhir itu harus tertib, tidak boleh berantakan, harus sesuai. Nah, dari 18 rukun ini ya, rukun itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, yaitu 1 niat. Yang kedua ada rukun qauli, yaitu ucapan. Dan yang ketiga ada rukun fi'li, yaitu pekerjaan. Rukun qalbi, rukun fi'li maupun rukun qauli, ketiganya ini harus kita penuhi, harus kita laksanakan, harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Karena ketika rukun ini salah satunya kita tidak kerjakan, maka ketika itu juga sholat kita batal atau tidak sah. Ya, na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bissawab.